kalau ada yang beli nanti resinya gue kirim ke Kutil, Til nih ada yang beli bahannya ini kan. Kutil update stoknya terus bahannya ini, ntar gue kirim duitnya nih buat 2 pieces contoh kayak gitu, alamatnya udah disediain, udah dikirim, nanti yang ngirim Kutil, maksudnya yang ngirim pihak Kutil, pihak lakinya yang ngirim ke gue, jadi nggak usah perlu ngeprint dulu, maksudnya ngeprint resinya, nempelin ke bajunya, packaging dulu, terus OTW ke gudang Shopee, nggak perlu. Jadi gue modal duduk doang di rumah gitu loh. Jadi kayak kalau nyoba Klut dulu, gue cuma modal HP aja, modal promosi gitu. Gue bilang kalau Klut gue ayo aja, cuman buat marketing gue bagus, cuman kalau buat targeting gue kurang. Kok kurang Pak? Soalnya baju nggak semua orang tiap hari beli baju kan, apalagi netizen gue, emak masa beli baju kaos kayak gitu kan. Paham gak sih? Paling yang beli baju yang orang-orang pengen beli, yang pengen gimana ya buat lagi. Paham gak sih? Baju aku tiap hari beli baju Pak, ya maksudnya kan ini baju kaos, baju oblong, baju buat sehari-hari gitu loh, bukan baju-baju kayak buat pesta, buat itu segala macam. Sabulin kata-kata yang ciri khas kalian biar dilarisin orang, enggak sih? Kalau gitu berarti harus custom dulu dong, PO atau apa ya? Gue mau nyoba tuh yang udah jadi dulu, contoh dia udah jadi gambarnya ini, jadi banyak gue cantumin, jadi kalau ada yang mesen udah langsung siap packaging, langsung cus. Baju oblong sehari-hari juga banyak Pak yang beli, dijamin. Iya kan, maksudnya kan itu di Shopee ya, maksudnya kan targeting gue kan pasti harus orang-orang yang sejenis kayak gue. Sedangkan ini penghuni atau pengunjung live gue atau fans gue tuh rata-rata cewek, emak-emak dan juga orang-orang yang bukan baju oblong atau baju kaos yang dipakai setiap hari gitu, paham gak sih? Jadi buat targetingnya masih kurang. Kecuali kalau makanan targeting gue sama targeting gue bagus banget buat ke kalian, paham gak sih? Contoh gue jual makanan, langsung diserbu sama kalian. Kalau gue jual baju, belum tentu semuanya pada mau gitu, kayak paham gak sih? Targeting gue kurang kalau buat Klut. Kasih pilihan gitu Pak, ada juga yang PO dulu, kalau yang salbon dulu beda sama yang udah jadi gitu. Kalau iya Pak, betul, tapi makanan perlu modal. Iya, makanan perlu modal, makanya ini gue bilang ke Kutil, Jikri maunya makanan karena makanan tuh targeting kita. Tapi gue mau nyoba dulu nih, soalnya tanpa modal bisa lah, maksudnya tanpa modal sebagai pembelajaran Klut aja dulu, soalnya tanpa modal itu yang bikin gue pengen terjun gitu loh. Baju cowok gitu kan yang si Kutil. Iya, baju kayak gini nih yang gue pakai, contoh kayak gini nih, contoh kayak baju yang gue pakai, yang baju gue pakai sehari-hari. Yang tanpa modal aja dulu, ntar kalau udah kekumpul ya uang baru yang makan. Iya, gue juga mikir kayak gitu kan. Nah, abis itu bagus juga Pak. Ya udah coba dulu. Iya udah, ntar gue abis itu gue nyuruh Kutil udah kapan bisa free-nya, maksudnya biar gue ke rumah Kutil kan deket ini. 1 kilo atau 2 kilo, 1-2 kilometer lah ke rumah Kutil. Jadi kalau lakinya ada free, gue mau ngomong barang gitu. Kata Kutil, iya lu percuma seleb tapi nggak jualan, sayang gitu. Nah, menurut kalian gimana tuh kalau gue buka toko, pertama toko baju dulu, toko Klut dulu, ntar kalau punya ada modal toko snack. Jadi nanti kalau udah punya 2 toko, gue yang handle Klut, Jikri yang handle snack gitu sebelumnya. Nah ini gue pengen request ke Kutil, kalau sablonnya tuh tentang beginian bakal di itu gak?
Tau gak sih kata kartun-kartun kayak Bride Queen itu kan lucu ya, bagus dap gitu. Bagus lu buka brand sendiri deh dap. Nggak bisa buka brand sendiri karena gue ambil dari orang, bukan modal sayang. Kecuali kalau gue modal ya, gue beli bahan, gue jahit sendiri, terus gue sablon sendiri, terus pakai brand apa namanya, Davziklut contoh gitu, itu baru brand sendiri. Kalau ini kan brand punya dia, gue ibarat kata kayak dropship atau reseller. Kayak sablon, iya kayak gini, iya sama persis kayak gini, oblongan. Tapi nggak tahu bentukannya kayak gini atau agak maju, atau ada juga yang panjang segini gitu. Yang gini gimana? Lu tau gak sih kayak karakter Bride Queen gitu, gue suka deh. Ntar gue mau ngomong ke kutil, coba. Aku tahu. Perasaan ada deh ya. Kalau kayak gini berlebihan gak? Kalau kayak gini berlebihan, gue ngerinya dikecam cong. Tahu kecam gak? Gimana ya, dihujat atau di apa gitu. Nih kayak gini. Terus ntar kalau bisa gue edit nih laki hurufnya D, nih laki yang ini hurufnya Z gitu. Kira-kira dikecam gak ya? Paham gak sih? Contohnya ya, ntar gue edit, tapi ini kan gambar orang ya, ntar gue di hak cipta gak ya? Enggak lah ya. Kalau cuma buat baju agak lain gak sih? Enggak, maksudnya dikecam gak ya kalau, atau cuma satu aja begini, satu begini nih, jadi satu baju full begini, satu doang. Iya, ngeri sedep gue kalau dua begini, ngeri sedep. Ngedesain mah gampang, begini doang juga jadi. Aman masa gitu doang ya kan, tahu sendiri rakyat Indonesia. Contoh nih, lu bikin begini nih. Contoh lu bikin begini nih. Terus aman. Habis itu tempel di sini. Contoh nih gede ya, contoh aja ya. Contoh nih gede, tempel di sini atau di belakang. Pas lu jalan pakai baju itu pasti orang kayak gitu, paham gak sih? Berarti harus gambar ilusi muka lu. Kalau mau pakai inisial harus gambar ilusi muka lu. Enggak, masalah desain mah gue gampang, apalagi sekarang Indonesia ribet banget. Nah gue nyaraninnya mending satu aja kayak gini. Contoh nih ini, terus yang ini huruf D, terus belakangnya begitu, atau enggak di sini satu, terus nanti baju yang satu lagi yang sebelahnya kayak gini gitu. Bikin couple aja gambar satu-satu. Iya kayak gitu. Jadi setiap orang beli baju sekaligus dua. Jadi yang baju ini karakternya khusus D. Kalau yang karakter ini bajunya khusus Z gitu. Gimana ya? Ini gue coba telepon kutil ya. Nama punggungnya, nama Thailand. Terlalu apa namanya? Terlalu mencolok kalau Thailand sayang. Tapi kan nggak ada tulisan, cuma gambar. Iya, tapi kan gambar dua orang lelaki. Terbeli ada kapal. Iya, nanti dulu. Coba gue telepon kucil ya.
Halo, Hai, sibuk kagak? apa? Yang gue nanya sibuk kagak? Mau tidur emang kan tidak? Enggak, gue mau ngomongin itu yang tadi. Oh, kita mungkin sama Alam. Sama lu dulu. Oh iya, kenapa gimana? Netizen gue kan pada banyak yang bilang mau tuh. Nah tapi gambar gue yang desain. Oh, maksudnya lu mau sablon tapi baju desainnya dari lu. Jadi contoh nih ya, contoh nih ya. Gue kasih desain satu nih. Nah, terus lu siapin nyablon di baju itu ada 5 pieces contoh. Nah, abis itu jadi gimana ya? Jadi 5 pieces itu desainnya dari gua contoh gitu. Kan yang lu kasih unjuk kan itu desain-desain dari laki lu ya. Laki lu yang udah ngedesain. Nah, apalagi kan netizen tuh pengennya kembar kan. Jadi kayak satu orang tuh bisa beli 2 baju. Jadi couple. Tapi kalau apa? couple-nya ya kan kalau misalkan couple, nah itu tuh desainnya langsung dari lu aja, tapi nggak bisa kayak cuman 2 dia mau beda desain gitu, nggak bisa dah. Enggak, maksudnya contoh nih, desain pertama gua lu bikin 5 baju, desain kedua gua 5 baju, ntar dia beli satu-satu gitu. Paham gak sih kayak gimana jelasnya gue ya? Ya paham, tapi maksudnya bukan yang dadakan gitu. Enggak dong, enggak nih. Enggak desainnya tuh enggak request. Contoh nih gue bikin ini, nih bikin 5 baju, yang ini 5 baju. Jadi enggak tunggu ya, ada yang mau pesan mau kayak gini, enggak. Jadi nih gue kirim nih contoh nih. Contoh aja ya. Contoh aja kayak gini nih. Lihat. Tunggu masih loading. Lihat dulu ya, jangan ngoceh dulu ya. Terus? Nah, ini sistemnya bukan pre-order, bukan. Jadi ini kan kalau gue sekaligus bikin 2 begini takutnya dikecam sama orang-orang kan. karena terlalu mencolok banget kan. Nanti dulu. Jadi sistemnya tuh satu karakter. Jadi ini contoh karakter 1 bikin 5 baju, karakter yang 1 bikin 5 baju. Jadi kalau orang beli tuh couple, jadi beli 2 sekaligus 2 pieces. Oh iya gue paham. Jadi bukan Til ada yang mau request nih. Ya kalau itu namanya PO dong. Itu mah ribet. Iya ribet. Jadi gue udah nyiapin gambar. Nih bikin dulu nih yang ini. Ntar gue promosi. Gue pajang foto yang itu. Paham gak sih? Gue paham. Jadi Til contoh ya, udah mulai. Til contoh nih 1 karakter doang. Ini Til bikin 5, terus sama 1 lagi nih bikin 5. Nah gitu. Abis itu kalau udah jadi bajunya gue foto, gue pasarin. Oh iya gue paham dong. Bukan Til ada yang mau request nanti kayak gini ya, ini gini, bukan. Tapi udah langsung kayak bikin berapa gitu. Iya kayak laki lu udah bikin berapa tuh, langsung gue pasarin. Nah ini lu bikin ini tapi karakternya kayak gini. Oh iya. Gitu. Nah terus laki lu bisa kapan itu? Gue sukanya besok dadap, soalnya kalau sekarang udah gak memungkinkan. Iya kali sekarang PA lu. Maksudnya kapan? Maksudnya gue ke rumah lu biar enak ngomongnya. Oh besok gue ngomong dulu ya. Ngatur waktu. Udah. Oke dah. Intinya udah gue kasih tau dah. Intinya bukan per pre-order. Gue paham kok maksud lo. Makanya buat nyetok aja, buat nyetok dia. Iya gue paham. Oke. Udah macam dah. Gitu. Takutnya nanti Kutil mikirnya kalau
ada request ini dia bikin lagi kan ribet. Jadi gue bikinnya sistem yang udah jadi aja, yang udah jadi gambarnya. Tapi karakternya jangan satu CP dong kak, ada gimana CP ada versi CP lainnya gimana maksudnya? Kayaknya udah setengah sadar itu sih kode. Atau bisnis sebenarnya sih gue kalau bisnis lancar, cuman kalau buat modal nggak lancar. Bikin angkringan bisa gue di depan, cuman modalnya nggak lancar sama nggak memungkinkan. Langsung blok aja tuh si NS Nawila Walia Waria Wanina Wasia Wambia Wacia Watia Waya Wadia Wania Wamia Wapia Wakia. Masih modal ada, magernya mas sering ngilap aja mas beli-beli. Tanpa modal aja udah itu coba. Iya ini kan tanpa modal jadi gue semangat. Iya maksudnya gue nggak mau bikin yang custom dulu, nih mau bikin yang udah langsung jadi aja gitu. Karakter jangan itu tuh. Iya gampang kalau karakter enggak, bukan langsung. Contoh ya, gue buka usaha langsung karakternya banyak, ada karakter ini enggak, gue bikin 2 karakter dulu, ntar kalau misalkan laku baru nambah. Nggak mungkin kan lu beli langsung sekaligus beli 7 baju karakternya yang berbeda-beda. Udah juga ada jamnya. Animasinya tambahin tulisan Bogor. Ke Bogor. Lu malam-malam aja masih ketawa-ketiwi anjir. Lah emang apa? Minimal follow. Iya pelan-pelan, step by step. Dua karakter aja dulu, ntar kalau udah menjamin laku baru bikin karakter baru. Nah itu kan kalau buat klut ya. Contoh lu kalau jualan produk makanan, contoh keripik bukan basreng, bakso goreng satu, yang nggak mungkin kan dijual kayak sapi panggang, keju, gini. Enggak, pasti 2 dulu atau 3 dulu rasanya, nggak langsung seabrek. Bismillah, lancar, bismillah, jangan lupa. Itu mah karakter berikutnya aja. Kalau contoh warling, bokur gitu entah karakter lain aja, yang penting karakter pertama yang kayak gitu dulu. Modal jual baju segitu sekitar berapa kak? Modalnya aja udah mahal tau, udah gocap. Paling gue ngejual 60.000 atau 70.000. Lumayan lah kalau baju-baju begini 70.000 udah termasuk murah. Biasanya kan cepet. Udah hobi masak banget itu juga. Biar lucu dipakainya kan, orang kagak ada yang tahu arti bokur. Justru orang nggak ada yang tahu arti bokur, orang pada bingung mau beli gak, ini apaan ya bokur, bingung. Kalau karakter kayak gini kan lucu, cute, cewek cowok make. Tergantung bahan. Udah hobi masak buat itu. Basreng Dafzik, nama mah gampang. Tapi kata gue mah jangan pakai nama Dafzik. Takut kalau ada orang yang sadar, ini produk brand si Homebrand itu udah nggak usah dibeli, nggak usah didukung, ntar gitu. Gue beli deh warna hitam kalau jadi. Maksudnya tuh kalau Dava modal sendiri jual baju begitu perkiraan berapa juta. Oh mahal sayang kalau apa ya, kalau dari nol, ibarat kata tuh bukan kita, kalau kita yang bikin, si Kutil aja katanya modalnya puluhan juta. Kayak dia beli bahan, mesin jahit sendiri, mesin sablon, terus per warna-warni, enggak ngerti gue. Per stikeran buat di sablon gitu.
Ini Warling yang nggak nonton kasih tau. Ya ntar belum juga mulai. Iya takutnya kalau pakai nama Davzik ntar orang mikirnya ini brand gitu, jangan beli. Mau nggak mau disamarin kayak DZ, bukan D sama Z ya, D E C E T DZ udah gitu kan, ada persamaran. Berarti satu paket ya bahan sama alat. Iya modalnya gede dulu kata kutil lakinya dulu modalnya puluhan juta. Ibarat kata kayak gitu pakai nama cowok. Jangan Davzik, kalau Davzik mah takutnya ada yang sadar, ada yang peka, ada yang tahu. Tahu brand gak sih? Brand itu nih. Fennel, contohnya ini brand nih. DZ ketara banget. Dava Zikri. Pakai nama Abu aja. Pas mereka kepoin di TikTok diketik Davzik berabe ntar ini produk ownernya, brandnya udah nggak usah dibeli, nggak usah dukung pelangi-pelangian, contoh kayak gitu. Warling aja, Warling di TikTok lu tulis Warling juga dan muncul, paling bener cok. Ntar dulu deh. Mie ayam tuh pakai minyak bapak ayamnya apa sih, bokur. Pakai nama anak aja. Ketahuan mau Pitmelo, contoh Pitmel. Nanti orang ketik Pitmel keluarnya Davzik. Pitmel gitu. Udah paling bener DZ. Jikri itu. Ibarat kata kayak gitulah. Tapi kan gak mungkin gue langsonin brand sekarang kan. Bisa, bukan brand ya, nama toko. Gak semua orang enggak. Pasti enggak sayang. DZ. Ya udah Pak, bukan D sama Z. DZ biasa. DZ. Salah cetak. DZ ribet kalau kayak gitu-gitu. Gak usah embel-embel Davzik ataupun istilah Davzik, soalnya tinggal ketok di TikTok keluarnya. Iya, jangan kasih embel-embel. Nah kayak DZ ini kan gak ada yang tahu DZ nih. Kayak DZ gitu. DZ cloth, contoh DZ snack. Bingung DZ apa ya? Dicari DZ nggak ada, aman. Kalau dicari contoh DZ munculnya baju gua semua, terus DZ snack munculnya snacknya Jikri semua. DZ nggak usah ada snack atau clothnya, DZ munculnya snacknya Jikri, udah gitu. Ibarat kata kayak gitu ya. Bermuda lebih PA lagi kalau bermuda. Lebih PA lagi kalau bermuda. Ya doain aja semoga lancar. Ini gue udah ada niatan loh, karena apa kan? Gak ada modal. Karena gak ada modal. Ntar kasih tahu Warling kalau mau up video jangan pakai hashtag itu. Emang gak ada sih kalau Warling hashtag DZ gak ada. Cuman kalau kayak mau promosin baju pakai DZ, it's okay. Amin, semoga lancar, amin. Agus. Contoh kayak Sela Saukia anunya SS, karena dia punya nama SS. NM Nikita Mirjani, NM produknya gitu. Kalau nggak mau orang
orang tahu inisial aja, kayak contoh yang lain gue pakai inisial. Kalau gimana kalau nggak mau orang tahu udah animasi aja, kayak contoh yang lain gak usah pakai. Enggak, maksudnya buat nama toko sayang, bukan yang di sablon di baju. Paling batu pak kadang bikin VT aja, kalau ditegur kagak digubris. Kalau gitu DB aja dapat bermuda. Bisa kalau DB, cuman masa dapat bermuda doang, jikernya nggak ada. Amin, biar lancar luncur, terjadi kayak jangan lupain kita. DZ Shop, jangan shop. Kalau shop kesannya gue jualan apa ya? DZ Cloud. Nanti pas udah mulai bikin toko baru buat makanan, DZ Snack. Lo juga jangan mageran dap kalau jual. Ya karena ini nggak ada modal, jadi gue wih gitu. Nggak sabar gue, walaupun nggak tahu bisa kayaknya bisa. Kayaknya bisa dah, soalnya kan pakai ekspedisi sayang. Tapi di Malaysia ada Shopee gak sih? Di Malaysia ada Shopee gak sayang? Bismillah aja pak. Ada tuh, kalau ada ya bisa. Gua aja ada nih yang dari Cina, tapi estimasi lama, contoh 3 hari, seminggu gitu. Bisa setahu gue deh. Intinya gue udah ngasih tahu planningnya. Kalau misalkan lancar, tinggal promosiin gitu. Ntar bajunya gue pakai buat konten sinematik atau konten-konten sama Jikri. Tapi nggak bisa di TikTok Shop karena belum bikin. Dulu tak gue gambarin. Gak sabar. Nah terus bikin Shopee-nya itu kan juga harus ada NPWP. Ntar NPWP siapa? NPWP Agus paling gue nih. Terus bikin Shopee dulu, bikin akun dulu. Terus ngobrolin sama Kutil dulu, soalnya kan yang mau modalin Kutil ya, maksudnya modalin baju. Amin. Gitu udah, yang penting gift. Semoga lancar semuanya, amin. Ntar kalau ada modal baru bikin yang Jikri mau, yang snack atau makanan. Kan kalau itu modal harus toples juga, modal bahan juga, modal packaging juga, modal ngeprint juga, modal branding juga. Nggak usah gift, nggak usah koin, cuma sekarang butuh gift. Iya dan iya, sekali lagi iya. Gemesnya ini. Tapi kalau makanan sekarang pedesan pak. Iya emang pedesan, cuman kan sabar. Gue nggak mau langsung, nggak sabaran pengen produk makanan karena butuh modal. Gue yang nggak modal aja dulu. Akhirnya tidur. Atau sesungguhnya mana? SW-nya si Jojo. Captionnya ganteng kali abis mandi. Anaknya Gigi nih. Itu ini, yang makan. Ini siapa ini? Ini situ. Iya udah gede banget itu, lucu. Sini dulu kamera ini. Itu. Bondi. Ini. Lucu udah gede. Bondi. Itu. Sini diam. Sit. Diam. Beda ya bulunya ya, yang satu bulunya kayak gigi. Diam. Kayak Diam. iya kayak gigi. Yang satu bulunya kayak Melky gitu. Kamera dulu. Iya lucu banget. Dulu bentar gue mau.
Kamu apa namanya? Record namanya Bondi sama Clifton. Gue mau record dulu. Iton ini, oh mantap. Ini siapa Iton ini? sama Ini Bondi. tukang narsis nih, woi. Sini Lupa dulu. namanya. Itu. Alam. Ini Ada notif BCA guys. Bondi, Iton. Sini diam. Sit, diam. Masa ekor set gamparin. Ya, bapak pintar. Ay, kamera dulu. Duh, Kemal Sibat ih. Ganteng. Bulunya. Gantengnya. Lucu banget. Ini ganteng. Ini ganteng. Ini malu. Ini pun takut ini. Kayak anak babi yang ini. Jadi anak babi. Siapa ini yang TF? Malam ada TF. Siapa ini TF 50? Alhamdulillah. Amin. Belum gajian, dikit dulu aja. Ini dari kamu sayang. Siapa ini? Bentar, aku bisa bahasa Thailand. Sawa, sawa. Kan sama di Grab. Ini sawahnya doang. Kok BC aku sepi sih. Makasih sawah. Kokur. Iya si Tia Markona kan. Makasih Markona. Tapi nama BCA kamu beda saya. Ya ada Tianya. Makasih Tia Markona. Iya sob. Tia Tia ada ahnya. Tia Markona. Makasih orang baik. Alhamdulillah. Balik modal. Bagi dap gue gambarin. Nih. Tia Monica cantik sekali. Makasih orang baik. Ya, bulu hidung gua udah mulai maju nih. Duh peningnya. Payah lagi. Duh peningnya. Lo modal ngebokor aja dapet dia. Bukan ngebokor nih, gue ngehibur. Gue kayak gini ngehibur lo. Nyanyian terbaru. Ntar dulu. Besok sedotan merah. Aku emang cantik, lucu, imut kesukaan Androan. Kak aku emang cantik, imut kesukaan Andro. Berarti kamu fem itu. Kalau kamu fem tandanya kamu harus sama Cokomaca buci tuh. Depi juga buci. Hibur. Aduh. Di Malaysia udah jam 12 ya? Speaker warek udah. Aduh peningnya. Duh peningnya. Tandanya udah tidur itu. Aku buci-bucian cuma manggil panggilan aja. Bener, kalau dia benar-benar buci. Waktu itu aku pernah lihat dia ngewong sama si itu loh, Nita. Kan Cokomaca aku meet gak mau dia. Astagfirullah, emang dia sombong banget sih heran. Oh yang nyebatin El Sirazi, cemburu nih El. Oh dia itu El cemburu sayang.
L itu fam-nya Cokomaca. Cici. Ternyata jangan parah juga. Parah di Malaysia. Parah di Malaysia itu banyak buci kan sih. Nggak dulu saya mandang fisik dia L. Si Cokomaca ini mandang fisik romannya tuh. Masa nggak mau sama si L? Nggak ada. Aku aja meet pas itu karena aku lagi di Bandung. Emang kamu orang mana Tia? Jangan nanya dapat. Cabu di Malaysia sering ketemu buci, gak tahu buci gak? Buci itu kayak cewek yang berpenampilan laki-laki cepak begini, cepak tuh berpakaian kayak di Malaysia banyak. Oh kamu tahu Karawang? Mantan aku fam orang Karawang, tapi sekarang udah nikah. Kalian tahu? Ada dikit. Berarti di Malaysia juga banyak kayak cabu ya. Di sini enggak kan, di sini tahu, kalau di sini mah banyak. Bandung luas ya, banyak yang cantik. Kalau Bandung nggak ketara. Kalau Bandung nggak ketara kalau buat yang cewek-cewek beginian. Kalau cowok ketara banget. Gue naik motor, buset, di pinggir jalan putih itu, buset, putih itu. Ya Allah, itu gemesnya itu putih, ya Allah. Iyalah men, cantik. Kalau Bandung nggak ketahuan kalau buat cewek, sumpah. Kalau cowok banyak banget. Seger banget gue baru nyampe pada larang aja. Ujung Bandung kan pada larang ya. Gue baru nyampe pada larang aja udah. Udah nyampe situ, ya ampun. Mata gue nggak berhenti kedip, cok. Bedanya apa sama tomboy, Pak? Tomboy kadang suka nyembunyiin, enggak gue normal gitu. Padahal mah tomboy itu artian apa ya? Bahasa lama lah. Kan tomboy lawannya tuh kemayu ya. Atau itulah. Zaman dulu Andro banyaknya di Malai, apalagi di klub Blue. Aku punya kenalan klub les biola. Sebentar ya, aku cek. Siapa aja kamu mau ke situ. Soalnya waktu itu aku pernah dapat boti kan, orang Kebayoran. Nah pas gue dapet orang Kebayoran, gue nanya, kamu kesini sama siapa? Sama kakak aku. Cewek cowok? Cewek dong gitu. Kan kakak. Oh, cewek masuk klub gitu. Terus mana kakaknya gitu. Pas tanya, tuh ada di klub sebelah. Kok misah begitu? Iya, soalnya klub sebelah itu khusus buat les biola gitu. Jadi isinya cewek semua di klub sebelah, sama buci-buci gitu. Yang gue tempatin itu kan klub-klub. Tapi sekarang klub udah dibongkar. Tapi nggak tahu kalian tempat les biola itu. Soalnya tempat les biola itu nggak seheboh tempat klub ini kan, yang klub dia pindah. Tapi pindahnya bukan karena perpolisian atau per hukum-hukuman ya, dia pindah karena ada urusan asal owner itunya. Ownernya tuh ribut sama gitu, ada partner atau apa, jadi dia mutusin tutup terus pindah bikin 2 gitu. Klub dulu mana mau bayang Kuala Lumpur ya. Helens bukan Helens. Sebentar aku cek ya. Pondok Indah lurus terus tanah
Tanah Kusir masuk ke terowongan underpass Pondok Indah, lurus ke arah Jakarta, ke arah utara, ketemu underpass, dia ambil ke atas, bukan ambil ke bawah, ada belokan, masih tetap lurus. Apa nih, yang mana ya? Pas buat muter balik, sebentar aku cek, ada banyak nih. MR Brand Bar and Lounge atau ini dah Mr. Brand. My Country Bar and Resto. Yang ini. Kalau itu mah khusus home brand dulu, udah. Bentar aku lihat. Tapi di videonya ada cowok. Tapi ya informasi dari itu di situ banyak apa namanya, les biola. Udah pending banget ini, kagak muncul. Kalau tempat yang kayak gitu dia ada drag queennya buat menarik perhatian, terus ada gigolonya, ada gigolo, gogo dancer. Kok gigolo sih? Kalau di Kuala Lumpur memang banyak. Kan Cak Apu itu di negeri 9, kalau aku di negeri 4 tambah 5 jadi 9, berarti tambah 5-nya ada di negeri 5. Ke Thailand lagi kapan? Nggak minat. Sumpah nggak minat gue kalau disuruh keluar negeri, juga nggak mau ke Thailand lagi. Dia tuh menang di apa sih namanya? Pertama kebebasannya, terus menang ke kuliner kayak gitunya, sama murahnya. Setahu gue cewek semua tuh. Tapi ada cowok. Atau jangan-jangan itu cowok seperti itu cewek seperti cowok. Trauma ya Pak, maunya ke Agung, ke Jepang. Boleh, aku mau ke Gunung Fuji. Alhamdulillah. Ini dia pemandangan. Ikut duit anjir. Pujian, ntar dulu. Gua ngajakin Cikri ke gunung, mau gak? Aku takkan pernah berhenti. Insya Allah aku doain kamu ke Gunung Agung, Dak. Tapi kalau disuruh pilih ya, Gunung Agung atau Gunung Raung, aku pengennya Gunung Raung. Cuman Cikri gak bakal mau ke Gunung Raung, karena ke kantor macet lagi nih.
karena dia susah. Tandanya kamu butuh Spotify Tapi Premium. Jikri maunya Gunung Agung. Kalau buat dipilih Agung sama Raung ya, dia pengennya Agung karena di Bali. Musik video dengan Spotify Premium. Sekali lagi gue jelasin di Bali. Tapi mahal anjir, harus pakai get. Aku kan bayarnya, aku juga bayar gimana? Kalau dibayarin ayo. Mestinya ku sudah terbiasa, baru saja rindu mestinya ku telah tertirasa. Lelah kau menghilang, salahkah ku merasa kau tak punya perasaan, atau sesungguhnya tiada rasa. Bisa saya itu. Duitku aja udah tipis. Ya udah nggak usah ke Jepang, mending kamu ikutin aku aja ke Bali. Tapi bayar. Raung kenapa Jikri nggak mau susah? Dia ngecamnya harus 2 kali. Kalau Raung harus ngecam 2 hari atau Raung itu ngecam sehari atau 2 hari? Sehari atau 2 hari, pokoknya di antara itu. Kalau Bali Agung, dia TikTok bisa. Bali Agung cuma 5 jam kok ke puncak. Kayak Rinjani, enggak kayak Rinjani kan harus 1, 2, 3. Kalau Rinjani kan harus 3 kali ngecamp. Kalau Raung tuh sekali atau 2 kali ya? Kayaknya sekali deh. Kira-kira berapa nominal? Nominal apa sayang? Ini Jikri langsung ke distrik. Aku nggak pernah muncak. Aku ajarin muncak. Ke Gunung Batur aja. Gunung Batur itu 1.700 tapi view-nya bagus. Gunung Batur itu nggak terlalu susah. Yang bakal kamu lihat kalau kamu ke Nuanu Creative City. Asli pemandangan Gunung Batur itu nggak terlalu parah, nggak terlalu seheboh Gunung Agung. Udah gampang kok. Gunung Batur, Bali. Kalau lo lagi jalan-jalan di Bali dan pengen menjelajah Gunung Batur, lo nggak usah pusing nyari guide-nya karena sekarang di TikTok ada paket mendaki Gunung Batur. Caranya tinggal klik lokasi di kiri bawah dan akan muncul Ada ya? Paket mendaki 1 peserta sampai 5 peserta. Oh, dia ada gate-nya. 250.000 5 peserta. 200. Ya Allah, gini doang sampai di patokan pilihan harga. paket mendaki Gunung Batur. 250. Gunung Agung masih aktif kan Pak Mas ya? Untuk sampai di Danau Batur ini, geologisnya ke pantai, tapi makanya nggak heran banyak banget bule yang datang ke sini. So kalau kalian ke Bagus Bali, sendiri. jangan cuma main ke pantai, tapi cobain deh trekking di Gunung Batur. Asli sih nggak bakal Nggak ribet kalau Gunung Batur. Kalau lo lagi jalan di Bali dan pengen Nih. Bagus kan? Ini 1.700 doang loh. $1.700. Ingetin 1.700, sedangkan ini 1.700 hampir 1.800. View-nya ya biasa aja, nggak ada lautan awan. Yang sama Melki. Ini 2.000 nggak ada lautan awan.
Ini 1900 kabut. Kalau di Bali udah pasti bagus. Ini 1700 view-nya. Nggak ada lautan awan. Pendek tahu 1700 mah. Ini yang di Lombok. Gas, bayarin ya. Nih aku totalin ya. Mana calculator. Tapi bagus loh 1700 sudah lautan. Iya makanya di Gunung Batur loh. Aku pula tiket pesawat 900 kali 4 itu maksudnya PP ya. Gue sama Jikri PP 3,6 ibarat kata 4 juta lah. 4 juta PP tambah hotel 1 juta ada papakin, tambah motor 500 atau 500 aja, udah 5.500.000 2 orang. Kapal air aja Kak kalau mau hemat. Kalau kapal kalau kapal kereta bisa 500 ya, sama aja juga bohong sih. Kereta yang gaji sebulan kereta yang itu duduk ya, yang tegak. Coba harga tiket kereta Pasar Senen Ketap apa sih paling ujung? Pasar Turi. Iya 320.000 ekonominya. Kalau eksekutifnya 520. Bukannya dia juga harus transit dulu kan dari Pasar Turi, naik yang lokal berapa ya, 20.000 atau berapa ya? Terus abis itu naik kapal 150 per orang. Terus dari pelabuhan yang Gilimanuk tuh naik bis lagi 50 atau 70 cepet sampai ke Denpasar. Nggak kebayang itu berapa jam. Nggak kebayang itu berapa jam. Gue aja yang kata Kerinjani dari Jakarta ke Banyuwangi 12 lebih. Mending pesawat biar ke transit. 12 lebih ke Banyuwangi. Terus naik kapal, nunggu kapalnya itu dia ada di jam 12 atau jam 6 maghrib. Jam 12 siang atau jam 6 maghrib. Atau jam 12 malam atau 6 maghrib. Lupa gue, pokoknya 12 sama 6. Itu 12 jam. Bukan 12 jam, itu mah ke Lombok ya. 2 jam. Tapi kayaknya kalau ke Bali kayaknya tiap jam ada deh. Kayaknya kalau ke Bali tiap jam ada. Kalau dari Banyuwangi kan ya, yang pojok sampai ke Bali itu setiap 2 jam ada kapalnya. Nggak kayak ke Lombok, dia tiap berapa jam. Tiket 900 kayaknya. Itu 2 jam, ibarat kata 2 jam. Habis itu naik bis ke Denpasar dari Gilimanuk. Itu setahu gue 50 sampai cepet deh. Ke Bali lebih dekat. Iya, ke Bali lebih dekat. Bawa 5 juta buat sendiri cukup kan? Cukup. Kemarin gue sama Jikri nggak sampai 10 juta. Nggak sampai 10 juta kayaknya deh. Coba tes-tesan ya. Gue sama Jikri waktu
itu nggak sampai 10 juta, 4 juta kan PP tambah hotel juta, kayaknya nggak sampai sejuta tapi buletin aja sejuta, nggak sampai sejuta waktu itu hotel 300 atau 280 gitu, 300 deh, itu lagi promo kali 3 hari itu ya udah 900, pokoknya buletin aja sejuta. Terus tambah motor waktu itu, motor 150 per hari kali 3 450, 500 lah, ini 500, 150 atau 200 ya, kalau 200 600 dong, pokoknya 500 deh. Terus total segini, terus Grab dari bandara ke hotel 100, tambah apa gue ya, waktu Enif ini 5.600.000. masuk wahana murah kok, bukan murah ya maksudnya maksudnya nggak seheboh 5 juta, nggak seheboh juta jajan. Pokoknya nih 5,6 tuh udah include semuanya ya, 5,6 maksudnya udah include ke Balinya, buat semua nginap, motor, hotel, pesawat. 5,6 berdua, berarti kalau bagi dua 2,8, 2.800.000 kalau satu orangnya 2.800.000. Pamit duluan, besok kuliah, semangat. Jam 12 gue juga udah kelar. OMG segitu udah include murah. Iya, ini tanpa makan ya, ini kayak pesawat, motor, apa sih namanya Grab, terus abis itu pesawat, motor, Grab, hotel, tambah lagi kan 56 tadi, kebanyakan 56 tambah Grab pulang 100.000 ke bandara 57, udah nih 57 2 orang waktu itu gue ya, 57 2 orang. Terus hapus waktu itu gue ke tarik kecak kapan kira-kira hotel, duitnya gue nggak ada. Tarik kecak berapa ya gue ya, tiket tarik kecak Uluwatu kecak sabar ya, pending ke Bandung deket, gue Bandung 2 jam. Bandung 2 jam. Ayo ke Bandung, aku ajarin nanjak Gunung Haruman. Dia 30 menit trekking nyampe. Terus 150 tarik kecak.